Nah, ini memang effortnya kita ya harus menyiapkan jaringan di sana, Setuju. memasang alat gitu ya, terus uji coba. Wah, banyak sih yang ini. Di Indonesia belum banyak yang mengelola seperti itu. Menggunakan AC di seluruh wilayah Yes. dengan metode managed service dan disupport oleh IoT. Halo Neticon, welcome to Icon Talks, inviting the most iconic people. Kali ini bersama dengan saya Arya yang nantinya akan memandu podcast pada kali ini, tentunya di season kedua, episode kelima dari Icon Talks. Baik, teman-teman sekalian, ada yang pernah dengar IoT nggak? Atau Internet of Things? Ada yang pernah dengar sebelumnya? Saat ini pemanfaatan IoT, teman-teman sekalian, sudah sangat marak digunakan dan bahkan diimplementasikan di sektor bisnis. Terlebih teman-teman sekalian, salah satu sektor bisnis yang sudah memanfaatkan dan bahkan sudah mengimplementasikan, teman-teman pernah menggunakannya, yaitu adalah PT KCI. Ada yang pernah dengar? Ini adalah salah satu anak buah dari KAI, teman-teman sekalian, di mana KAI ini juga menjadi salah satu bisnis yang sudah mengimplementasikan daripada Internet of Things ini. Apa itu IoT? Bagaimana pemanfaatannya di bidang perkeretaapian di Indonesia? Langsung saja, di sebelah kanan saya sudah ada Bapak Siswoyo Atmosutijo selaku General Affair dari PT KCI. Halo, selamat malam Bapak. Selamat malam. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik, sehat. Baik ya, luar biasa. Baik Bapak, sebelum kita masuk ke dalam topiknya lebih lanjut nih Pak, boleh nggak diceritain sedikit saja terkait dengan IoT atau Internet of Things ini Bapak? Iya. Baik, terima kasih Mas. Jadi IoT ini memang sangat membantu ya di dalam membantu pekerjaan kita, terutama di dalam percepatan data, real time dan kemudahan. Nah, sehingga kita cenderung untuk lebih fokus menggunakan IoT. I see. Yes. Kalau dari segi sektor bisnisnya nih Pak, pemanfaatan di PT KCI ini terkait dengan IoT itu apa saja mungkin Pak yang sudah digunakan? Apa manfaatnya dari segi bisnis dari PT KCI ini Pak? Iya, baik. Sebenarnya kalau di kami sebagian kecil ya penggunaan IoT itu. Namun kalau misalkan bicara di tempat saya ya di General Affair itu memang sekarang kita sedang mengelola itu IoT digunakan untuk penggunaan AC. AC ya. Kita implementasikan di AC yang ada di seluruh wilayah Jabodetabek. I see. Betul, seperti itu. Pemanfaatan AC-nya lebih detail itu seperti apa? Nah, mungkin mati nyalanya kah atau gimana Pak? Betul. Jadi secara jumlah dulu nih ya. Kalau jumlah AC kita ini di Jabodetabek ya itu kurang lebih ada 1000 unit. 1000 unit AC. Ya, kurang lebih ada 1000 unit. Nah, kemarin kita melakukan uji coba bagaimana AC yang 1000 ini bisa kita monitoring. Nah, salah satunya itu menggunakan IoT. Kita udah dicoba dan kemarin alhamdulillah sudah berjalan. Kurang lebih tahap pertama itu 349 unit sudah menggunakan IoT. Di situ kita bisa memonitoring baik dari AC on off-nya, apakah AC itu dingin atau tidak. Nah, seperti itulah. Berarti pemanfaatan IoT ini bisa memanfaatkan dan mengontrol si AC ini yang jumlahnya saat ini adalah kurang lebih 1000-an ya Pak. Betul. Bisa nyala, mati, dan itu menjadi salah satu langkah sustainability juga ya Pak ya. Jadi lebih ramah lingkungan lah, quote unquote. Ada lagi mungkin Pak selain AC dalam pemanfaatan IoT ini Pak? Kalau bicara tentang ramah lingkungan, jadi ini kalau melihat historis, sebenarnya ini bergerak dari 5 pilar kita nih, 5 pilarnya KCI. Salah satunya itu
green commuter. I see. Nah, kita harus bisa mengelola. Selama ini kita mengelola AC itu tanpa bisa memperhitungkan bagaimana mengelola limbahnya. Nah, jadi selama ini limbahnya itu ya banyak tuh di gudang-gudang kita. Nah, tapi dengan mekanisme seperti ini yang sudah berjalan, ya alhamdulillah memang limbah ini akan berkurang. Tetapi itu secara bertahap gitu ya. Tidak langsung habis, tapi akan secara bertahap. Nah, selain dari AC ini memang kita ada penggunaan IoT ini untuk implementasi penggunaan printer. Printer pun akan kita sudah melakukan itu dengan IoT juga. Tersebar di beberapa stasiun, udah bisa kita monitoring. Oke, dari jauh ya Pak ya? Dari jauh, baik dari sisi pemakaiannya, apakah keberfungsian printer itu sendiri, termasuk PC juga. PC pun udah bisa kita monitoring. So, mulai dari nyala, penggunaannya bisa digunakan dari jarak jauh, sampai dengan dimatikannya daripada printer, itu bisa betul. Menggunakan IoT. Yes, betul sekali. Berarti tadi sudah ada AC, sudah ada juga printer. Ada lagi mungkin Pak? PC oh ya tadi. Iya, PC sudah ada. Kemudian laptop juga kita monitoring, betul. Luar biasa. Berarti kalau misalkan dalam pemanfaatan IoT ini berarti menggunakan sinyal yang butuh. Betul. Yang sangat kuat ya Pak ya. Betul. Karena ini digunakan bukan hanya di Jakarta saja, tapi sudah Jabodetabek bahkan lebih luas. Ya, rencana sih akan ada pengembangan ke wilayah KCI, yaitu wilayah 2 di Bandung, wilayah 6 di Jogja, dan wilayah 8 di Surabaya. Tapi kita masih berfokus pada ke wilayah Jabodetabek. Oke, saat ini fokusnya ada di Jabodetabek. Betul. Bagaimana cara Bapak bisa memastikan tadi IoT itu bisa berjalan dengan semestinya, Pak? Ya, kita harus memastikan IoT itu berjalan sebagai mestinya karena kita ini ada monitor dashboardnya. I see. Nah, di situ harus termonitor semua. Apakah itu perangkat-perangkat itu aktif semua atau tidak. Oke. Nah, satu sisi kita pun menerapkan yang sistem yang namanya SLA. Apa itu Pak SLA? Jadi Service Level Agreement. Jadi kita harus ada kesepakatan dengan mitra kita untuk menjaga SLA itu. Ya, SLA itu salah satunya bahwa ini hardware ini harus misalkan AC ya harus selalu dingin. Tidak boleh tidak dingin dalam waktu beberapa waktu gitu. Jadi harus dipastikan selalu dingin. Gitu. Berarti sudah mulai penggunaan AC, penggunaan printer, kemudian penggunaan PC, laptop, itu semuanya sudah dikelola dan dimanage menggunakan IoT atau Internet of Things ini ya Pak ya. Betul. Kembali lagi dengan IoT yang tadi Pak. Kalau misalkan dari segi bisnisnya Pak, itu kan tadi segi operasional ya. Apakah dalam pemanfaatan IoT ini juga sudah diimplementasikan Pak? Dalam pemanfaatan mungkin pembelian tiket dan lain sebagainya, apakah itu sudah menggunakan IoT juga Pak? Tapi itu mungkin ada di unit komersil ya. Itu udah pasti menggunakan, karena kita kan sudah mengembangkan yang namanya si akses juga tuh. Apa itu Pak si akses? Ya, si akses itu aplikasi untuk pengguna KRL, di mana dia bisa memesan tiket atau melihat fitur-fitur yang ada untuk keperluan dia untuk menggunakan KRL. Seperti itu. Berarti bukan hanya di posisi GIS saja, tapi di sisi bisnis juga itu sudah memanfaatkan IoT ya Pak ya? Betul. Pada implementasi sampai ke customer juga sudah menggunakan IoT ya Pak ya? Sudah. Luar biasa. Iya. Bagaimana pada saat pemanfaatan, pengembangan IoT dan pengimplementasian di PT KCI ini, tantangannya Pak? Nah, itu. Seperti apa tuh Pak dalam pemanfaatan Iya, betul. Itu IoT iya. Menarik sekali sebenarnya itu kalau bicara tantangan ya. Karena memang untuk KCI ini kan bicaranya luasan wilayah ya. Luasan wilayah yang biasanya kita monitoring itu misalkan contoh salah satu AC
kita monitoring dari stasiun misalkan Merak atau di Rangkas itu secara manual. Nah, ini memang effortnya kita ya harus menyiapkan jaringan di sana, memasang alat gitu ya, terus uji coba. Wah, banyak sih yang ini. Tetapi pada akhirnya itu effort itu yang bisa memberikan hasil yang saya rasa ini sudah maksimal atau sudah sesuai dengan harapan yang memang ini targetnya AC dimanapun bisa kita monitoring. Berarti kalau boleh diceritain Pak mungkin sejarah dari kemitraan bersama dengan PLN Icon Plus ini seperti apa Pak bersama dengan PT KCI ini? Ya, baik. Kalau dengan kami sendiri ya di unit kami itu sejak 2021-2022 mungkin ya kita mulai bergerak kerjasama sinergi antar BUMN. Itu salah satunya dengan kita kontrak atau sheet management laptop. Nah, tetapi dalam perjalanan memang kita selalu ada sharing ide dan sharing kerjasama nih, apa yang bisa kita kerjasamakan dan kita saling membantu. Ya salah satunya ternyata ini sheet management AC itu pun sebenarnya tidak langsung. Kita memang melakukan beberapa kali uji coba dan itu memang perlu waktu yang lama karena saya lihat, saya searching pun di Indonesia belum banyak yang mengelola seperti itu, menggunakan AC di seluruh wilayah dengan metode managed service dan disupport oleh IoT. Nah, ini kebetulan alhamdulillah Icon ternyata siap uji coba. Kita uji coba tuh kurang lebih selama setahun dan ini sudah beraplikasi dengan dashboard monitoring. Nah, itu udah cocok ya Pak ya? Cocok nih. Dan ini yang disusun nih. Akhirnya ya alhamdulillah kita jalankan gitu. Akhirnya kerjasama lah bersama dengan PLN Icon Plus untuk salah satunya menyuplai daripada koneksi internet yang luar biasa bagus ya Pak ya? Betul. Kira-kira apa nih Pak yang bisa dari PLN Icon Plus bantu untuk mendukung lebih daripada inovasi-inovasi pemanfaatan IoT di PT KCI ini Pak? Banyak sih Pak yang bisa disupport ya oleh teman-teman dari Icon itu. Mungkin salah satunya kemarin kita sudah beberapa kali juga ada pertemuan terkait bagaimana sih mengelola smart building, terus bagaimana sih mengelola smart di gedung maintenance. Nah, itu banyak sih, salah satunya seperti itu deh. Salah satunya seperti itu, dan tentunya kerjasama bersama dengan PLN Icon Plus ini menjadi salah satu kuncinya ya Pak ya dalam pemanfaatan IoT di PT KCI. Betul. Oke, baik. Bapak, kalau ngomongin PT KCI, berarti kan kita berbicara terkait dengan perkereta apian. Boleh dong Pak, dipersiu orang-orang, dimintain ke orang-orang penonton netikon di sini untuk bisa memanfaatkan perkereta apian dalam mobilitas sehari-harinya. Boleh Pak, dibantu. Oke, baik. Rekan-rekan yang berada di Jabotabek, yuk mari kita menggunakan angkutan atau kendaraan dengan menggunakan angkutan massal, menggunakan KRL komuter. Nah, sekarang pelayanannya lebih baik dan lebih mengutamakan keselamatan. Mari kita bijak menggunakan kendaraan untuk masyarakat yang efisien dan yang lebih green tentunya. Itu dia. Baik, terima kasih banyak Bapak sudah berdiskusi bersama dengan saya dan juga teman-teman dari Netikon. Baik, teman-teman sekalian, jangan lupa untuk memanfaatkan daripada transportasi umum, salah satunya yaitu adalah perkeretaapian yang dimanage juga tentunya salah satunya adalah dengan PT KCI. Baik, teman-teman sekalian, jangan lupa untuk follow Instagram
PLN Icon Plus di marketing.PLN Icon Plus dan juga subscribe YouTube dari PLN Icon Plus di PLN Icon Plus itu tersendiri. So, terima kasih banyak Bapak. Sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih banyak Bapak.